Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai antibiotik, tugas dari mata kuliah kimia medisinal. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari NER Muhammad Rino Kumalik, SSI, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah kimia medisinal. Kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Miski Pakaya, yang kedua Alia Apriliani Pananggung, yang ketiga Janastasia Rahaya Dalote, yang keempat Marta Syanokrita Fisik, dan yang kelima Bu Ainet Evangeline Mendagi. Baiklah, kita akan masuk dalam materi kita, yaitu antibiotik. Pengertian antibiotik. Antibiotik berasal dari kata Yunani tua, yang merupakan gabungan dari kata anti atau lawan dan bios hidup. Kalau diterjemahkan bebas menjadi melawan sesuatu yang hidup. Antibiotik adalah zat atau senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti jamur atau bakteri, atau dibuat secara sintesis yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Jenis-jenis antibiotik. 1. Penisilin. Penisilin digunakan untuk banyak kondisi akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa di antaranya adalah infeksi Streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan juga pencegahan endokarditis, terutama pada penderita atau memiliki riwayat gangguan ginjal. Akan lebih baik penggunaan penisilin melalui anjuran dan pengawasan dokter. Berikut adalah jenis-jenis antibiotik penisilin, yaitu amoxicillin, ampicillin, oxacillin, penisilin G. 2. Cephalosporin. Cephalosporin tersedia dalam bentuk suntik, tablet, dan sirup kering. Beberapa kondisi yang diobati menggunakan cephalosporin diantaranya adalah infeksi tulang, ototitis media, infeksi kulit, infeksi saluran kemih. Obat ini berpotensi menimbulkan efek samping berupa sakit kepala, nyeri pada dada, bahkan shock. Jenis-jenis cephalosporin meliputi cefadroxil, cefuroxim, cefixim, cefotaxim, cefotiam, cefepim, cefatrolin. Yang ketiga, aminoglikosida. Aminoglikosida adalah obat yang biasa digunakan untuk mengatasi banyak penyakit infeksi bakteri seperti ototitis eksterna, infeksi kulit, dan periodontitis. Aminoglikosida tersedia dalam banyak bentuk, diantaranya adalah salep, tetes mata, dan suntik. Masing-masing bentuk obat dapat diresepkan untuk kondisi yang berbeda. Sebelum menggunakan obat, pasien disarankan untuk membaca keterangan cara penggunaan yang ada di kemasan obat. Aminoglikosida meliputi paramomisin, tobramycin, gentamisin, amikacin, kanamisin, neomisin. Tetrasiklin. Tetrasiklin tersedia dalam berbagai macam bentuk obat, misalnya salep mata, kapsul, dan suntik. Tetrasiklin digunakan untuk mengobati berbagai macam kondisi yang muncul akibat infeksi bakteri. Beberapa di antaranya adalah sifilis, antrak, tifus, brucellosis, dan jerawat. Tetrasiklin tertentu tidak dapat digunakan pada anak di bawah usia 12 tahun. Jangan menggunakan tetrasiklin tanpa anjuran dokter. Jenis-jenis tetrasiklin meliputi doxycycline, minoxidil, tetrasilin, oksitetrasilin, tigesilin. Makrolid. Beberapa kondisi yang diobati menggunakan antibiotik makrolid adalah bronkitis, cervitis, penyakit lim, pemphigus, dan sinusitis. Makrolid sendiri tersedia dalam banyak bentuk, yakni tablet, kaplet, sirup kering, dan suntik. Jenis-jenis makrolid meliputi eritromisin, asitromisin, dan claritomisin. Penggolongan antibiotik secara umum berdasarkan struktur kimia antibiotik. Golongan beta-lactam, contoh antibiotik golongan beta-lactam yaitu golongan cephalosporin, cefalexin, cefazolin, cefadroxil, ceftazidin. Golongan penisilin, amoxicillin, penicillium subnum merupakan jenis jamur yang dapat menghasilkan antibakterial alami yaitu penisilin. Golongan aminoglikosida. Struktur aminoglikosida antibiotik yang dihasilkan dari jenis jamur Streptomyces dan Microspora di dalam molekul aminoglikosida mengandung turunan sintesis dan senyawa berupa 2 atau 3 gula amino yang saling mengikat secara glikolisis. Contoh antibiotik 10 golongan aminoglikosida adalah Streptomyces
erythromycin, gentamicin, amikacin, neomycin, dan paranomisin. Golongan tetrasiklin. Struktur tetrasiklin. Golongan tetrasiklin bekerja dengan mengganggu sintesis protein bakteri. Golongan ini bersifat bakteriostatik. Contoh obat golongan ini yaitu tetrasiklin, doxycycline, dan monosiklin. Golongan makrolida. Struktur makrolida, mekanisme kerja dari golongan obat ini adalah mengikat secara reversibel pada ribosom sehingga sintesis protein terhalangi. Makrolida memiliki efek samping pada lambung usus. Golongan linkomisin. Struktur makrolida. Antibiotik ini dihasilkan oleh bakteri Streptomyces inclumensis. Spektrum kerja golongan ini sempit, terutama pada kuman gram positif dan anaerob. Antibiotik golongan linkomisin memiliki efek samping yang hebat, maka hanya digunakan bila terdapat resistensi terhadap antibiotik golongan lain. Golongan quinolon. Struktur quinolon. Antibiotik golongan quinolon memiliki sifat bakterisida, terjadi inhibisi pada enzim DNA GIRAS, maka sintesis DNA kuman dapat dicegah. Obat golongan ini hanya bisa digunakan pada infeksi saluran kemih tanpa komplikasi. Golongan chloramphenicol. Struktur chloramphenicol. Obat ini memiliki sifat bakteriostatis dan berspektrum luas. Mekanisme kerja antibiotik ini dengan melakukan perintangan sintesis polipeptida pada kuman. Berdasarkan mekanisme kerja bakteri, inhibitor sintesis dinding bakteri. Antibiotik ini bekerja dengan memecah enzim dinding sel dan menghambat enzim pada sintesis dinding sel. Contohnya yaitu golongan B-lactam seperti penisilin, cefalosporin, carbapenem, monobactam. Ada juga inhibitor sintesis dinding sel seperti vancomycin dan bacitracin. Inhibitor sintesis protein bakteri. Golongan ini bekerja dengan cara mengganggu sintesis protein tanpa mengganggu perkembangan sel-sel normal. Contoh obat golongan ini yaitu aminoglikosida, makrolida, tetrasiklin, clindamycin, dan chloramphenicol. Mengubah permeabilitas membran sel. Golongan ini yang memiliki efek bakteriostatik dengan menghilangkan permeabilitas membran sehingga terdapat substansi sel yang hilang, kemudian menyebabkan sel menjadi lisis. Contoh antibiotik golongan ini yaitu polymyxin, amphotericin, nystatin, dan colistin. Menghambat sintesis asam folat. Bakteri harus memproduksi asam folat dari PABA, asam paraaminobenzoat, dan glutamat. Manusia tidak dapat mensintesis asam folat. Hal ini merupakan target untuk antimikroba dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Contoh obat golongan ini yaitu sulfonamida dan trimethoprim. Mengganggu sintesis DNA. Contoh obat golongan ini yaitu quinolon dan metronidazol. Antibiotik ini bekerja dengan menghambat asam deoksiribonukleat DNA sehingga akan menghambat sintesis DNA. DNA GIRAS merupakan enzim yang ada pada bakteri yang mengakibatkan terbentuknya superhiklis pada DNA dan akan menghambat replikasi. Berdasarkan aktivitas, antibiotik spektrum luas, broad spektrum. Contoh dari antibiotik spektrum luas yaitu tetrasiklin dan cefalosporin yang baik untuk menyerang organisme gram positif maupun negatif. Biasanya digunakan untuk mengobati infeksi yang belum diketahui bakteri penyebabnya karena harus melakukan pembiakan. Antibiotik spektrum sempit. Antibiotik spektrum sempit efek melawan satu jenis organisme, contohnya obat penisilin dan erythromycin yang dipakai untuk mengobati infeksi karena bakteri gram positif sifatnya yang selektif, maka lebih aktif dalam melawan organisme tunggal daripada antibiotik berspektrum luas. Penggunaan antibiotik. Antibiotik bekerja secara spesifik pada proses bakteri sehingga mutasi bakteri dapat menyebabkan resistensi. Untuk mencegah hal ini, antibiotik harus diminum sesuai dosis dan waktu yang dianjurkan. Meskipun gejala sudah membaik, penggunaan antibiotik yang tidak tuntas dapat memicu munculnya bakteri yang kebal. Jika infeksi sulit diobati, perlu dilakukan kultur di laboratorium untuk mengetahui jenis bakteri dan antibiotik yang masih efektif.
Kadang infeksi seperti saluran kemih melibatkan lebih dari satu jenis bakteri. Prinsip penggunaan antibiotik yang pertama, tepat indikasi antibiotik hanya diberikan jika infeksi disebabkan oleh bakteri, bukan virus. Yang kedua, tepat obat. Pemilihan jenis antibiotik harus sesuai dengan jenis bakteri penyebab infeksi. Yang ketiga, tepat dosis. Dosis harus cukup untuk membunuh bakteri dan menghindari resistensi. Yang keempat, tepat waktu. Antibiotik harus diberikan dalam interval dan jangka waktu yang tepat agar efektif. Yang kelima, tepat cara pemberian. Disesuaikan dengan kondisi pasien, misalnya oral atau injeksi. Yang keenam, mempertimbangkan faktor pasien seperti usia, fungsi ginjal dan hati, alergi, kehamilan, dan daya tahan tubuh. Yang ketujuh, berdasarkan hasil pemeriksaan. Bila memungkinkan, gunakan hasil kultur dan uji sensitivitas antibiotik. Yang terakhir, hindari penggunaan berlebihan dan tidak perlu untuk mencegah resistensi bakteri. Efek samping antibiotik. Efek samping dapat berupa efek toksik, alergi, atau biologis. Efek samping seperti paralisis respiratoik dapat terjadi setelah instilasi neomycin, gentamicin, tobramycin, streptomycin atau amikacin, serta intraperitoneal atau intrapleural. Antibiotik dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan reaksi alergi lainnya. Bisa juga menimbulkan infeksi jamur sekunder, kerusakan hati atau ginjal, serta gangguan pendengaran. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi bakteri. Beberapa antibiotik memiliki efek khusus seperti perubahan warna gigi atau gangguan darah. Sebagai penutup, penting untuk kita memahami bahwa antibiotik adalah obat yang sangat berguna namun harus digunakan dengan bijak. Penggunaan yang tepat sesuai petunjuk medis dapat menyembuhkan infeksi dan mencegah terjadinya resistensi. Sebaliknya, penggunaan yang tidak tepat justru berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan kita. Mari tingkatkan kesadaran dalam menggunakan antibiotik demi kesehatan bersama dan masa depan yang bebas dari ancaman resistensi antimikroba. Terima kasih.